Halo, saya Wiganda Saputra, saya sebagai asisten pelatih Persita. Kalau main bola itu dari kelas 4 SD, itu di Palembang tuh ada namanya Komplek Pertamina Pelaju, di situ ada SSB, saya mulai main bola di situ. Pas SMP kalau nggak salah itu saya mulai jenuh di situ di Pelaju itu, terus saya pindah ke kota Palembang, ikut latihan di sana. Kalau nggak salah awal saya ikut Haornas usia 15. Nah kebetulan pas udah dipilih, udah tim ini mau pertandingan, ternyata salah usia. Ternyata bukan kelahiran 76, harus kelahiran 77. Nah itu saya nggak ikut karena lewat usia. Jadi pelatihnya menyarankan, mungkin karena ngelihat postur saya di atas rata-rata, waktu itu disuruh ikut tes Diklat Palembang. Nah dari situlah mulai saya masuk ikut tes, lolos di Diklat Palembang. Ya di Diklat Palembang itulah ada kejuaraan antar diklat se-Indonesia. Terus di situ saya dapat nominasi untuk seleksi PSSI Pelajar awalnya PSSI Pelajar, udah kepilih di PSSI Pelajar itu, lama-lama ternyata dari PSSI-nya kebetulan kalau nggak salah itu manajernya itu Pak Nirwan Bakri kalau nggak salah. Itu ada rencana berlatih di Italia selama 1 tahun. Nah itulah yang dinamakan PSSI Primavera. Nggak ada, keluarga nggak ada. Kebanyakan keluarga main voli. Berhubung di komplek itu mayoritas tetangga itu seumuran saya itu semuanya itu pemain bola semua, dari ujung blok sampai ke belakang tuh pemain bola semua. Jadi saya tertarik gitu, karena waktu ikut latihan tuh mereka tuh kalau minggu pagi tuh pada dibangunin, ayo latihan bola. Nah, akhirnya dari situ awalnya ikut. Kalau nggak salah 93 ya, 93 proses seleksinya itu sangat lama sekali, 8 bulan di Sawangan. Itu seleksi tiap berapa bulan sekali, pemain diganti sampai 8 bulan itu. Ya alhamdulillah masih bertahan di situ. Akhirnya pas mau berangkat juga masih ada juga seleksi lagi terakhir, itu datang kalau nggak salah 5 pemain dari Gresik, termasuk di posisi saya juga ada di situ, stopper. Dari situ ya, karena tekad saya ingin main bola dari pas waktu kecil, udah pengen main bola di luar negeri, ya mau nggak mau saya harus kerja keras di situ. Akhirnya terpilih juga untuk berangkat ke Italia itu. Karena niat tadi pengen main bola ke luar negeri, niat saya pengen main bola tuh, karir saya tuh pengennya ngerasain main bola di luar negeri. Jadi nggak terlalu inilah jauh dari orang tua. Cuman orang tua pesan ya jangan lupa sholat aja. Berangkatnya 8 bulan setelah seleksi itu kita berangkat. Awalnya itu kita diuji coba dulu di Arafura Game di Australia, tepatnya di Darwin, kota Darwin. Di situ kita 2 minggu, itu masih tahap seleksi juga. Baru dari Darwin itu baru kita ke Italia. Di kota La Spezia kalau nggak salah, Genoa. Ininya sih Genoa, cuman kecamatannya La Spezia kali ya. Kalau di kita mah kecamatan kali, di dekat pegunungan. Awalnya sih kaget ya, kirain kan pemikiran saya itu Italia, wah. Karena memang Pak Nirwan Bakri pengen biar fokus latihannya kita ditaruh di pegunungan kayak di puncak begitu, jadi jauh dari mana-mana, biar fokus untuk latihan di sana. Awalnya sih ya sempat makan spaghetti,
Terus emang di kita kalau nggak salah itu dulu, kalau nggak salah itu emang kita nggak boleh makan Indonesia. Kepengennya pengurus tuh kita biar katanya makannya Itali biar mainnya kayak Itali gitu. Jadi di awal-awal berapa minggu itu ya agak kesulitan juga makan. Setelah itu lewat ya malah lahap makan spaghetti, steak. Sampai sekarang, apalagi sekarang. 20 orang. Kurniawan, Bima Sakti, Eko Purjianto, Yayan Dumena. Yang sekarang yang jadi pelatih itu Bima, Yayan, Kurnia Sandi, Ismayana, teman-teman seperjuangan. Terus juga ada Dwi Priyotomo. Nah itu tadi yang saya bilang, karena saya udah cita-cita tercapai itu saya udah lupa diri. Ya akhirnya saya tidak fokus lagi di bola karena udah merasakan main bola di luar negeri. Ya akhirnya udah tidak bisa naik performanya lagi karena udah begitu puas dengan saya terpilih jadi pemain Primavera itu. Ya, harusnya di usia emas itu saya harusnya berprestasi lebih lagi. Tapi ya ini mungkin ada hikmahnya juga ya. Kalau saya jadi pemain top juga, mungkin saya nggak jadi PNS juga kali ya. Mungkin semuanya ada hikmahnya. Saya nggak main bola lagi, terus di Persita ini diterima jadi PNS gitu. Saya pulang dari Itali, terus pulang ke Palembang, terus ada panggilan. Mungkin Persita tahu ada pemain Primavera yang dipulangkan. Kalau nggak salah itu eventnya itu Piala Asia. Saya nggak dicoret di Piala Asia itu. Nah itu Persita panggil saya. Tahun 95 kalau nggak salah. Tahun 95. Masuk Persita sama. Kalau nggak salah itu pelatihnya Benny Dolo juga di Persita juga belum sempat main karena itu tadi saya terlalu puas menganggap orang merasa saya di atas karena saya berguru di Itali, nggak fokus. Jadi setengah musim saya langsung dicoret sama Benny Dolo. Tapi alhamdulillahnya saya nggak mau cari-cari klub lagi. Saya di Persita, tapi pengurus Persita ini luar biasa sekali, ya masih memperhatiin masa depan ketika pemain itu tidak dibutuhkan lagi, mereka dikaryakan di Pemda. Cukup lumayan juga ya honor dulu saya 5 tahun lebih saya honor. Akhirnya berkat Pak Ismet, alhamdulillah saya diangkat PNS tahun 2005. Awal ngelatih tahun 2006 kalau nggak salah ya. 2005 saya asisten di usia 15 Piala Ornas itu ikut Endang Herwantono, mantan Persita juga, dia head coach-nya, saya asisten. Di situ saya mulai belajar. Tahun berikutnya 2006 saya disuruh sama Pak Sutopo, disuruh megang usia 15. Disitulah awal saya ngelatih Persita ini. Hampir gagal. Hampir gagal. Di kejuaraan Ornas ini ada 4 tim di Banten ini, Persita, Persikota, Perserang sama Cilegon. Banyak bilang pelatih kalau kita udah ngalahin Persikota kita pasti juara, kita wakil Banten. Nah ternyata di pertandingan kedua
kalah lawan Persikota 1-0. Saya pikir ini, wah saya nggak cocok jadi pelatih, saya bilang, karena kalah 1-0 lawan Persikota. Ternyata ada 2 pertandingan lagi, Serang sama Cilegon, kita menang. Kalau nggak salah Persikota kalah sama Serang, kita kalahin Serang, kita yang lolos akhirnya. Nah itulah awal ngelatih sepak bola. 3 tahun saya pegang, usia 3 tahun itu ya nggak sampai juara sih, cuman saya sangat bangga karena bisa membawa Persita usia 15 ini ke juara 3 nasional. Ke 18 2 tahun kalau nggak salah. Sama itu juga, cuman lolos 8 besar juga. Habis itu di usia 18 saya pegang disuruh ngebantuin jadi asisten Persita di tahun berapa ya? Tahun berapa waktu zamannya Eli Idris. Di situ saya juga masih sempat belajar di situ. Tahun berikutnya saya digantiin sama Giman Nurjaman karena saya harus disuruh owner, disuruh megang Persita 21 buat 3 tahun. Sampai 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Waktu kita di bench itu 15 pertama sama BN. 2017 2018 kan gue dong 4 besar. Sangat beban sekali ya, apalagi tapi saya berpikir ini Persita ya, Persita yang udah membesarkan saya, terus saya juga udah banyak belajar dari Persita. Dari zaman Eli Idris saya ikut, terus dari zamannya pelatihnya Aceh United asing itu Simon, saya ikut di situ juga. Arcan Jurid juga saya ikut di situ, saya banyak ambil pengalaman di situ. Nah akhirnya seketika manajemen telepon saya untuk menggantiin Eli Idris, saya nanya sama istri, kata istri ya udah lebih bagus karena peringkatnya di bawah. Tapi kalau papa seandainya papa gantiin Eli di peringkat atas, tiba-tiba papa pegang di bawah, masalah. Ini mumpung di bawah papa pegang, mudah-mudahan di tangan papa bisa naik ke atas. Tapi alhamdulillah berkat ya, karena emang dapat pengalaman ngelatih dari berapa pelatih itu, termasuk BN juga dulu yang benar-benar mengasih ilmu ke saya waktu saya jadi asistennya, itu luar biasa sekali. Ya itulah makanya harus banyak jam terbang lah ya. Harusnya banyak pelatih lokal ini, pelatih asli Tangerang ini harusnya diberi kesempatan untuk itu, karena ketika waktu saya ngerasain waktu kita main di Padang itu, ya itulah yang jam terbang itu yang sangat penting sekali ya. Ketika kita leading 1-0 di sana, saya sempet nggak fokus, dalam artian bukan nggak fokus ya, berasa udah wah ini lolos nih Persita. Harusnya ketika itu saya harus mungkin juga di situ juga nggak ada ngasih masukan juga, saya harusnya defend dulu ketika 1-0 itu, harusnya saya itu harus menahanin keunggulan 1-0 itu gitu loh. Ternyata kan mungkin karena saya terlalu seneng, terlalu udah yakin, saya yakinnya lolos itu, ternyata kita kalah 3-1 akhirnya nggak lolos. Ya karena itu tadi ya, saya
jadi pemain saya tidak berhasil, masa jadi pelatih saya tidak berhasil lagi di sepak bola kan? Karena dari kecil saya suka sepak bola, masa iya dari pemain nggak jadi pemain, pelatih juga pun nggak jadi. Itu tekad saya, gimana caranya saya harus bisa jadi pelatih yang sukses gitu loh. Mudah-mudahan dengan berjalan waktu ini ke depan saya bisa menjadi pelatih yang bisa diperhitungkan gitu. Ya, saya sangat bersyukur ya, Persita ini mendatangkan pelatih-pelatih yang luar biasa kayak Bambang Nurdiansyah, terus sekarang ada Widodo Cahyono Putra yang notabene mereka udah lisensi APRO, apalagi Bambang Nurdiansyah dulu seorang instruktur. Nah disinilah yang saya ambil ilmu-ilmu mereka ini, yang pelatih yang luar biasa ini, supaya nanti Persita kedepannya bisa tidak perlu mencari pelatih lagi gitu loh. Mungkin nanti setelah saya sama Widodo, mungkin nanti ada lagi didamping, biar di Tangerang ini banyak pelatih-pelatih yang bisa dapat jam terbang sama pelatih-pelatih top. Waduh, senang sekali ya. Itu tidak bisa dilupakan lah ya. Ini sejarah buat saya, walaupun saya asisten di situ, sangat luar biasa karena ingin sekali melihat Persita ini eksis lagi di Liga 1 ya. Karena dulu pas waktu zamannya saya di usia 21, terus Persita di Liga 1 tuh pengen sekali rasanya ingin bergabung di Liga 1-nya itu. Ternyata ya hasilnya sekarang ini saya rasakan, senang sekali. Hobinya kalau lagi iseng mancing. Di pemancingan. Jadi kalau di tempat langsung kayaknya nggak dapet, mending di pemancingan, tinggal ngiloin ntar. Wow, aktif ya. Makanya nih di Persita ini sangat luar biasa sekali ya. Baik di timnya sendiri, terus di All Star mereka semua support ya. Siapapun pelatihnya, siapapun pelatihnya, kalau pelatihnya itu membawa nilai positif, pemain-pemain All Star, pemain-pemain yang mantap-mantap sangat mensupport sekali. Mereka tidak ada iri segala macam, mereka sangat mensupport sekali. Kalau aktif All Star itu seminggu 2 kali, termasuk head coach juga Widodo suka main. Pertama mungkin dari saya, ketika saya lihat dulu kan badan Nino kan gemuk, ketika saya lihat dia main bolanya lambat segala macam, saya suruh berhenti main bola. Udah deh, berhenti aja, sekarang Nino belajar aja, nggak usah main bola lagi. Nah, saya biarin selama 1 minggu, ternyata dia datang ke saya sendiri, dia minta sendiri ingin jadi pemain bola. Nah, jadi ini keinginan dia, nah saya langsung support sekali si Nino. Alhamdulillah sekarang udah langsing, larinya agak lumayan, udah mulai kenceng lagi. Mudah-mudahan lah nanti buat Persita ke depan, nanti mudah-mudahan Nino bisa terus eksis di sepak bola. Ngelatih anak sendiri bedanya ya karena kita kasihan dengan anak ketika dia capek. Tapi kalau ngelatih tim kan ini kebutuhan. Beda ketika ngelatih anak sama ngelatih tim. Kalau tim kan kita ada target soalnya kan, makanya kita bedain. Ketika kalau kita ngelatih anak ya kita ada rasa iba ke anak. Tapi kalau ngelatih tim ya kita nggak boleh punya rasa iba, karena ini harus pemain ini harus stabil terus. Jadi kita harus bener-bener keras ke pemain. Tetap disiplin. Tapi kan tetap namanya anak yang nggak bisa disiplin 100%, bukan kayak beda dengan pemain yang profesional kan. Ya pesan saya
supporter Persita semakin dewasa ya, dalam artian ini kita udah bukan zamannya lagi barbar ya. Sekarang ini harus benar-benar profesional, supporter pun juga nggak perlu lagi ribut-ribut. Yang penting support terus buat Persita biar Persita tidak kena sanksi, terus biar Persita juga tetap eksis, karena berkat kalian juga Persita bisa bertahan sampai sekarang. Abadi.